Tuhan kita. Paulus mengatakan kepada sidang jemaat yang lain, sangat jelas, kerjakan keselamatan dengan takut dan takut. Hari-hari ini umat Tuhan mengalami kemerosotan, ketaatan. Begitu mengalami goncangan, begitu mengalami tekanan, ketaatan mulai mulai. Kenapa ada hubungan berkaitan keselamatan dan ketaatan? Karena keselamatan ini berproses dalam hidup. Sumber kesejahteraan telah memberikan seluruhnya mendapatkan keselamatan. Oleh sebab mendapatkan keselamatan dengan satu persahabatan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menerima dengan itu sebab perlu ketaatan, perlu proses sampai kita dipanggil. Sampai hari ini anggaran pengakuan umat mereka Pentekosta saya belum dihapus. Keselamatan bisa. Kalau kita hanya berkata dengan selamat bagi saya sudah selamat, saya tidak lagi beribadah, saya tidak lagi melakukan proses iman, saya tidak lagi melakukan perbuatan, karena sudah selamat dari itu saja di situ. Akan menjadi pertanyaan saya. Ini sebabnya dalam Alkitab jelas kerjakan keselamatanmu dengan takut dan ketaatan. Di sana kita dengan kata ketaatan. Bukan kebetulan kita beribadah di tempat ini, bukan kebetulan kita punya gereja, bukan kebetulan. Tuhan sudah melihat yang di depan. Bagaimana dengan bersyukur ada sebab supaya mana masuk sana bersyukur. Dalam gereja bersyukur, pulang gereja di rumah bersyukur, dan bangun keluarga berdoa. Itu proses. Secara awal memang keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan. Secara pribadi manusia harus percaya menerima keselamatan dengan proses kita. Dan tadi katakan kamu diselamatkan melalui iman yang dimaksudkan adalah iman yang bertumbuh dan siap menghadapi segala tantangan dan yang berkata aku dengan percaya pada Yesus. Apapun terjadi, aku tidak percaya. Abraham kemudian berperan juga meninggalkan segala harta benda dan apa yang dikasih. Bersama ketika dia berjalan menuju Yesus, menuju panggilan Allah. Tidak terlalu dan meninggalkan menuju terang yang ajaib. Tidak ada arah Kristus. Apapun yang mungkin mengikat kita, pengaruh-pengaruh dan kemudian apapun, tetapi mana pada Yesus. Itu proses. Karena kita sudah menjelaskan diri yang Yesus. Iman percaya kepada Yesus. Iman bila tidak disertai dengan tindakan, maka tidak akan. Jadi proses keselamatan yang berguna kasih karunia dalam diri Allah yang masih tidak pernah usah manusia dalam hidup. Apapun yang kita potong mungkin menjadi sapi sesuatu kita potongkan tidak bisa. Silakan Yesus sendiri terima kasih. Dan manusia terima kasih karunia itu mengucap syukur. Oh terima kasih Tuhan yang kau sudah mati, aku tidak mati, aku tertutup, kemudian tertutup. Terima kasih Bapa di surga. Aku mengucap syukur dengan tindakan iman aku percaya. Aku gereja, aku pun membawa persembahan iman mengucap syukur kepadamu. Sebagai tindakan reaksi iman. Reaksi iman. Bukan karena kita tidak orang tidak. Karena kita orang yang sudah diselamatkan itu kita ada punya reaksi iman. Membuktikan bagaimana dia berperan. Kita memperlibatkan nama Tuhan. Kita memperlibatkan kebenaran. Kita membantu pekerjaan Tuhan. Segala perkumpulan gereja apapun itu karena ada reaksi. Itu bagian yang kita tidak bisa lepaskan dari keselamatan. Dan terakhir, yang satu, kita kasih karunia iman, saya akan masuk dalam tindakan berdoa. Yang bagus kita lihat, dia menguraikan bagian ini sangat jelas. Dalam surat yang bagus
iman menjadi sempurna. Apapun yang kita mengucapkan bahasa sama, tanpa disertai perbuatan, iman kita bukan apa-apa. Iman bekerja sama dengan perbuatan, dan oleh perbuatan tindakan itu, iman kita disempurna. Iman ini yang akan mencari kita. Iman inilah yang percaya. Iman yang disempurnakan oleh Tuhan. Suatu waktu saya merintis pekerjaan Tuhan, ada sudah beberapa gereja saya rintis, kurang lebih 6 bulan. Dan juga dengan pergumulan hanya percaya hanya ke Tuhan, saya kita harus berhadapan dengan konsekuensi. Kita sampaikan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan keselamatan kepada Tuhan. Dan mereka tidak mau, akhirnya perubahan tidak bisa. Hidup dalam Yesus harus pakai ini juga, pakai ini juga. Kemauan juga harus jalan, kemauan juga harus jalan, Yesus juga harus jalan. Oh, nggak bisa. Resikonya kalau saya sampai pergabungan. Masuk sampai kepolisian ke kecamatan. Urusannya ada satu. Oke? Kalau saya harus keluar, saya bertahan dengan konsep keselamatan dalam Yesus. Satu kali saja, saya mohon izinkan bapak-bapak polsek, bapak-bapak pejabat menandatangani bahwa agama lebih dekat daripada peradaban manusia. Ritual pengamalan, apostol, pendidikan, kita sampaikan lagi itu sebagai anak Tuhan. Saya sangat yakin kita semua punya proses iman yang panjang dan memiliki bagian-bagian tersendiri. Saya tidak tahu ukuran jemaat Tuhan kita semua seperti apa, tapi tetap lakukan itu. Tetap lakukan sebab perbuatan kita berkorban, kita berucap kepada Tuhan, kita bersaksi, kita melihat penderitaan. Mungkin ada banyak hal yang perlu kita buat dalam penderitaan. Iman inilah yang akan Tuhan sama. Perbuatan inilah yang menyempurnakan. Ketika aku datang kepada Tuhan, apakah ada iman ini? Tentu iman yang disempurnakan melalui perbuatan. Walaupun Tuhan katakan tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Alasan itu, tapi firman Tuhan katakan iman kita bisa disempurnakan oleh Tuhan. Konsep keselamatan kasih sayang iman dan perbuatan. Jangan boleh sama Tuhan itu keserahkan kepada kita. Kita semua berdiri, ujian iman yang benar.
iman yang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Kami sudah berharap firman-Mu yang manis pada pagi hari ini Tuhan. Mana firman-Mu mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Kalau rusa datang membawa hukum harapan penghakiman, kami tidak ada satu pun bisa selamat. Tapi boleh kasih kami ya Yesus Kristus. Kami memperoleh keselamatan ya Bapa. Dan itulah Tuhan yang menjadi kebanggaan kami dan keselamatan kami pagi hari ini. Biarlah semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini yang mendapat kasih karunia dari Yesus Kristus. Kami semua diselamatkan dan dimenangkan oleh kebaikan penebusan Yesus Kristus. Dan biarlah kami Tuhan melakukan segala kebenaran firman Tuhan yang Tuhan pesankan bagi kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu ya Bapa. Hamba-Mu akan untuk menyampaikan firman-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tetap selamanya dan firman Tuhan tetap berkuasa bagi kami. Dan biarlah firman Tuhan tetap menguasai hati jiwa dan pikiran kami. Berkatlah Hamba-Mu semua yang mendengar firman-Mu. Bertambah-tambah iman pada dirinya Tuhan. Dapat membukakan rahasia firman Tuhan untuk dibagi-bagikan bagi seluruh umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa berkati dalam pelayanan. Berkati Bapak Tuhan segala seluruh keluarga dan menjadi pelayanan Tuhan yang setia ya Bapa. Terima kasih Bapak saudara yang memberikan persembahan kami untuk sebelum Tuhan. Sucikan tangan yang memberikan Bapak sehingga apa yang kami berikan berkenan di hadapan Bapak. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan berikan kesempatan untuk Tuhan. Kita akan kemudian puja dengan iman Yesus di hadapan. Langkah menuju Kristus. Jalan dengan iman Yesus di hadapan. Langkah menuju ke surga. Kita akan mengizinkan kuasa semesta Yesus di Selamat pagi Ibu Bapak saya dari Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam hidup ini. Yang pertama Bapak kita telah pernah Bapak yang telah pada hari Jumat 14 Juli 2017 Bapak Komando Sama ayahanda dari Bapak Kamalihan dan Ibu dari Kuswini almarhum semayangnya yang membantu beliau uang rumah kalimah ibadah pasang jenazah almarhum Bapak Komando Sama Minggu 16 Juli 2017 pukul 13.00
30 WIB ibadah umum dan dipakai juga, dan 10 WIB ibadah pengungsian tempat tadi. Yang berikutnya, doa dan puasa pada pengurus TSN Selasa 18 Juli 2017 pukul 14.30 di Babakan. Yang keempat, doa puasa remaja Gideon di seluruh kita nanti Rabu 17 Mei namanya sudah selesai. Mungkin 19 Juli 2017 waktu pukul 18 WIB tempat di Babakan. Yang kelima, ibadah dan salat syukur hari ulang tahun program Sakinah ke-7 hari tanggal Kamis 20 Juli 2017 waktu pukul 19 WIB tempat Babakan dan berbicara adalah Komunitas mengundang seluruh keluarga muda yang bergabung dalam ibadah ini. Berikutnya baptisan air hari Rabu 23 Juli 2017 waktu pukul 10 WIB habis ibadah pengungsian di tempat pengungsian. Sebelumnya mengamankan tentang baptisan air hari tanggal Kamis 20 Juli 2017 waktu 19.30 di tempat pengungsian di Wangmasini. Berikut permohonan doa Bapak Reni Permana Wirawan Dewan Asli Rumah Sakit Mayabaya. Yang terakhir, panitia kecil juga beberapa pelatihan yang direncanakan beberapa 45 Juli 2017, yaitu koordinator perubahan, konsumsi Mandala SDM, operasi Mandala SDM, C2 Mandala SDM, kemudian C3 Bapak Pemilih Jaya, kemudian C8 Bapak Anis Labora, C6 Bapak Pemilih, Lid Truk Edna, Dokumentasi Lukas Permana. Untuk ini kita mohon berdoa berdoa Juli 2017 sekian pertama kegiatannya sudah kemudian berdoa. Kita seperti ada pikiran, tulis tangan di hatimu, pikiranmu. Tuhan